Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan aplikasi perhitungan IAP dan APTI terkait pemantauan pencemaran udara. Berikut adalah kelompok kami, yaitu Farhan Bagus, Siti Evi, saya Muhammad Ronaldia, dan Olivia Zahra. Berikut adalah dua artikel yang akan kami bedah. Yang pertama yaitu tingkat pencemaran udara di Desa Silo dan Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dengan menggunakan lichen sebagai bioindikator untuk membahas terkait perhitungan IAP. Yang kedua adalah toleransi tanaman landscape terhadap pencemaran udara di Kota Sidoarjo terkait perhitungan APTI. Yang pertama adalah artikel terkait IAP. Selanjutnya akan dibahas oleh Farhan. Baik, terima kasih. Untuk artikel pertama ini berjudul Tingkat Pencemaran Udara di Desa Silo dan Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dengan menggunakan lichen sebagai bioindikator. Next. Desa Silo merupakan desa yang dilalui oleh jalan provinsi lintas selatan yang dimana tiap jamnya itu dilewati oleh 2.500 kendaraan. Jumlah kendaraan ini akan berbanding lurus dengan jumlah emisi yang dikeluarkan, terukur sebesar 551 gram per menit. Tingkat polusi udara oleh emisi kendaraan ini perlu dilakukan monitoring untuk memperoleh informasi level kualitas udara pada area tersebut. Salah satu metode monitoring level kualitas udara adalah menggunakan bioindikator. Next. Bioindikator yang digunakan ini adalah lichen, yang mana merupakan salah satu organisme yang dapat dijadikan salah satu bioindikator. Lichen ini bersifat akumulator dan sangat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Salah satu indeks yang dapat menginterpretasikan kualitas udara dari keberadaan lichen ini adalah Index of Atmospheric Purify atau disingkat IAP. IAP ini dapat lebih dijelaskan dengan persamaan di bawah ini, yakni untuk Q adalah indeks ekologis dan F adalah frekuensi penutupan. Next. Sampling dilakukan pada 10 pohon di setiap stasiun di pinggir jalan raya sepanjang 500 meter dengan menggunakan plot berukuran 10 kali 10 cm kuadrat. Pada setiap plot itu dihitung jumlah koloni dan luas penutupannya untuk dilakukan analisis dengan menggunakan rumus IAP. Nilai yang didapat dari rumus tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam kriteria IAP untuk menentukan level pencemarannya. Kriteria IAP dapat dilihat pada tabel di bawah ini, di mana terdapat 5 level tingkat pencemaran, yakni level A sampai level E, dengan masing-masing nilai kriterianya. Next. Lokasi penelitian untuk penentuan IAP ini terdapat di 3 tempat, yakni yang pertama Desa Sempolan untuk stasiun 1, Desa Pace stasiun 2, dan Perkebunan Pace stasiun 3. Di mana terdapat juga keanekaragaman jenis lichen berdasarkan hasil penelitian, yakni untuk stasiun 1 terdapat 21 jenis lichen, untuk stasiun 2 terdapat 14 jenis lichen, dan untuk stasiun 3 terdapat 14 jenis lichen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Evi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, stasiun 1 dan 2 memiliki koloni yang lebih sedikit dibandingkan stasiun 3. Hal ini disebabkan oleh volume kendaraan yang tinggi di kedua stasiun.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat polutan di suatu lokasi, maka jumlah koloni lisen semakin sedikit. Dapat terlihat pada tabel di bawah ini, itu pada stasiun 1 memiliki tingkat pencemaran A dengan nilai IAP 10,58 yang merupakan polusi sangat tinggi. Lalu di stasiun 2 itu dengan level tingkat pencemaran level C dengan nilai IAP 30,84 itu merupakan polusi sedang. Dan pada stasiun 3 level E dengan nilai IAP 81,28 itu merupakan polusi sangat rendah. Lalu selanjutnya, stasiun 1 memiliki nilai IAP yang rendah yaitu 10,58 karena memiliki volume kendaraan yang tinggi, yaitu 2.530 satuan mobil penumpang per jam per lajur. Hal ini dikarenakan hanya karena hanya lisen yang toleran terhadap polutan tinggi yang dapat hidup. Lalu stasiun 2 memiliki nilai IAP yang lebih besar dari stasiun 1, yaitu 30,84 karena jumlah volume kendaraan pada stasiun ini lebih sedikit dibanding stasiun 1, yaitu 1.239 satuan mobil penumpang per jam per lajur. Kemampuan adaptasi setiap jenis lisen berbeda-beda khususnya terhadap level cemaran yang tinggi. Hal ini ditujukan dengan sedikitnya koloni lisen di stasiun 1 yaitu sebanyak 485 koloni. Lalu pada stasiun 3 memiliki volume kendaraan sebesar 290 satuan mobil penumpang per jam per lajur. Hal ini berdampak pada besarnya nilai IAP yang didapat yaitu 81,28 dan banyaknya perjumpaan koloni lisen di stasiun ini karena kualitas udara pada stasiun ini cenderung lebih bersih dibandingkan dengan stasiun 1 maupun stasiun 2. Lalu selanjutnya ada artikel yang kedua yaitu tentang toleransi tanaman landscape terhadap pencemaran udara di Kota Sidoarjo. Nah, pada artikel ini itu berbicara mengenai Air Pollution Tolerance Index atau APTI. Tanaman landscape merupakan kelompok tanaman yang mempunyai banyak fungsi, seperti sebagai tanaman penuduh jalan dan tanaman penyerap polusi. Ditinjau dari keberadaannya, tanaman landscape sering mengalami masalah yang berbenturan dengan pencemaran udara. Akibatnya, proses fotosintesis pada tanaman ini bisa terganggu. Nah, tanaman yang dapat digunakan sebagai bioremedian yang dapat mengurangi tingkat pencemaran udara karena tanaman tersebut dapat menyerap berbagai polutan seperti CO, NO, NO2, SO3, HF, dan juga ozon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Reynaldi. Selanjutnya, namun tidak semua jenis tanaman dapat menyerap polutan secara efisien karena perbedaan tingkat toleransinya. Kemampuan tanaman sebagai produksi polutan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah faktor lingkungan, yang kedua model penataan tanaman, yang ketiga adalah fisiologi dan sifat morfologis tanaman. Next. Untuk metode pengukuran yang digunakan adalah metode untuk mengetahui tingkat toleransi suatu tanaman terhadap polusi udara dapat diketahui melalui perhitungan Air Pollution Tolerance Index atau APTI dengan parameter pH daun, kadar air, asam arkobat, dan klorofil total. Nilai APTI dapat digunakan untuk membantu mengelompokkan tanaman berdasarkan tingkat toleransinya.
Pengambilan sampel dilakukan pada tanaman landscape di kota Sidoarjo, yaitu lokasi sebagai kontrol adalah kawasan alun-alun Sidoarjo sebagai L0 dan lokasi terpolusi adalah kawasan Aloha Sidoarjo sebagai L1. Alat untuk penelitian ini adalah kuvette, spektrofotometer, pH meter, saringan, kertas sampul, centrifuge, mortar, oven, pipet, gelas ukur, gelas beaker, Glandmeyer, corong, gunting pangkas, dan timbangan digital. Sedangkan untuk bahan penelitian yaitu berupa daun segar tanaman landscape, aquades, asam arkobat murni 99%. Yang kedua adalah DCPIP, asam asam oksalat dan natrium bikarbonat. Next. Berikut adalah rumus dari perhitungan APTI, yaitu APTI sama dengan A dikali T ditambah P ditambah R dibagi 10. Dengan keterangan A adalah asam askorbat, P adalah pH daun, T adalah total klorofil, dan R adalah kadar air daun. Untuk tabel kriteria APTI dapat dilihat sebagai berikut. Untuk nilai APTI yang kurang dari 1 itu bersifat sensitif. Untuk nilai APTI 1-16 bersifat sedang, lalu 17-29 adalah cukup toleran, dan nilai 30-100 adalah toleran. Yang pertama adalah parameter asam askorbat. Tanaman yang stres bertindak defensif dengan meningkatkan atau menurunkan kadar air relatifnya. Asam askorbat konten, kandungan total klorofil, dan pH untuk membantu tanaman mempertahankan keseimbangan fisiologisnya di bawah tekanan kondisi yang disebabkan oleh polutan udara. Perubahan asam askorbat memberikan pengaruh yang paling baik dibandingkan dengan parameter lain. Asam askorbat mempengaruhi toleransi terhadap polusi udara pada tanaman karena mengaktifkan aktivitas fisiologis dan mekanisme pertahanan dalam tanaman. Asam askorbat dapat bertindak sebagai donor elektron untuk berbagai enzim dan reaksi non-enzimatik, reduksi agen dan antioksidan. Next. Selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh Olivia. Selanjutnya yaitu kadar air. Kadar air tanaman juga berpengaruh dalam toleransi suatu tanaman. Polusi udara meningkatkan permeabilitas sel, menyebabkan hilangnya air dan nutrisi terlarut. Derajat keasaman atau pH. pH memiliki peran penting dalam proses fisiologi tumbuhan. Sebagian besar enzim yang terlibat dalam aktivitas biologis, organisme membutuhkan pH yang relatif tinggi untuk bekerja dengan baik, sehingga tanaman dengan pH rendah lebih rentan terhadap polusi, sedangkan tanaman dengan pH 7 lebih toleran terhadap polusi. Next. Berikut tabel tingkat toleransi tanaman terhadap pencemaran udara berdasarkan APTI. Yang pertama itu ada tumbuhan Aerva sanguinolenta. LO-nya itu 39,34, L1-nya 32,60. Tingkat toleransi LO toleran, L1 toleran, dan seterusnya. Next. Tanaman yang memiliki nilai APTI tertinggi adalah tanaman Aerva sanguinolenta dengan nilai 39,34 pada lokasi kontrol dengan kriteria toleran. Sedangkan tanaman Sarraca aosca memiliki tingkat kriteria toleransi yang sedang dengan nilai sebesar 10,37 pada lokasi terpolusi. Pada tabel ini menunjukkan tanaman Petrocarpus indicus dan Syzygium oleana memiliki akumulasi APTI tertinggi pada lokasi terpolusi L1 dan daripada lokasi kontrol L0. Hal ini terjadi karena lokasi tanaman tersebut sangat berdekatan dengan jalan raya yang diduga perlu kemampuan dan jumlah beberapa komponen fisiologi seperti pH, asam askorbat, kadar air,
atau klorofil yang tinggi guna mempertahankan dirinya terhadap polusi udara. Tanaman tersebut toleran terhadap polusi udara. Next. Berikut merupakan grafik selisih nilai APTI pada lokasi terpolusi dan kontrol. Di sini selisih yang paling tinggi yaitu Bougainvillea dan juga selisih kedua tertinggi yaitu Ruellia simplex. Next. Perbedaan selisih nilai APTI pada setiap tanaman antara lokasi terpolusi dan lokasi kontrol dapat menunjukkan kriteria toleransi terhadap tanaman tersebut. Tanaman yang memiliki selisih nilai APTI yang sedikit antara lokasi terpolusi dan lokasi kontrol merupakan tanaman tersebut toleran dalam kondisi terpapar polusi yang tinggi atau rendah, karena tanaman tersebut dapat menyesuaikan diri. Tanaman dengan APTI tertinggi terbukti toleran terhadap polusi udara bertindak sebagai bioakumulator penting dari polutan udara. Sedangkan tanaman yang menunjukkan APTI rendah dapat diklasifikasikan sebagai sensitif terhadap pencemaran udara, dapat bertindak sebagai bioindikator polusi udara. Next. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.